Selamat pagi Bu Joyce. Haji. Aduh, sudah bangun. Iya, nggak bisa tidur. Rasanya waktunya cepat ya. Iya, betul. Selamat pagi. Pagi. Mas Dalina. Pak Yonatan dulu magantengnya luar biasa. Malam. Nah, selamat pagi Pak Yanto. Ya, Pak Komisi, Mas Dena, selamat pagi. Pagi Pak Yanto Yanto, nggak ada ya? sehat selalu. Oke, baik. Marilyn Monroe itu Pak Yanto. Oh ya, Marilyn Monroe ya. Selamat pagi, Mas Dena. Ayo beli kebutuhan skincare, make up, dan produk kecantikanmu di Shopee Beauty. 100% original beauty. Dapatkan berbagai produk kecantikan lengkap dari brand-brand ternama dan nikmati juga diskon sampai dengan 60%. Hanya di Shopee Beauty. Bu Mada itu loh, Sarimbit sepertinya ya. Oh. Kelihatan bajunya sama. Ya. Praise the Lord. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Shalom, selamat Apa kabar pagi. semuanya?
Ya, luar biasa. Luar biasa. Selamat malam waktu Jerman, Pak Brudi dan Bro Salin. Ya, selamat malam, Pak Praise John. the Lord. Amin. Kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita mulai aja. Shalom semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semuanya. Pertama-tama kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah Zoom yang diadakan oleh Gereja CLCC. Semua anugerah Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa hadir khususnya yang ada di Indonesia, dan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan di Jerman sebentar ini selesai ini ibadah bisa beristirahat. Baiklah, pada ini kita mulai Bapak Ibu sekalian, dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh saudara kita ya jauh dari sini juga. Siapakah dia? Tentunya Bapak Ibu sekalian tahu. Inilah dia, Ibu kita, Joyce Putirai dari Sidoarjo yang akan memimpin ibadah ini sebagai host. Untuk itu, silakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator ibadah pagi, untuk kesempatan buat saya sebagai host. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat selalu? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Kita percaya Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Yes. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, bagi Tuhan Yesus. Saya akan membacakan susunan acara di ibadah pagi Gereja CLCC online pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 4 WIB Indonesia, pukul 5 AM Hong Kong, pukul 23 PM Jerman Nederland. Host, saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa propitik Bapak Yanto dari Lawang. Pengumuman Gereja CLCC Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Selesai. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, kami mengucap syukur atas berkat di ibadah pagi ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan siap menerima pertolongan Tuhan. Kuasa mujizat kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi ibadah ini mulai dari awal sampai akhir. Kami akan memuji dan menyembah. Berilah hikmat dan pengertian memahami kebenaran firman. Urapi hamba kami Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan
membuka jalannya ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Engkau layak Tuhan Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang berkuasa hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Oh, glory, glory. Haleluya. Yesus layak disembah. Amin. Semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes, Lord. Inilah nyanyian kemenangan umat-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Yesuslah Tuhan. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dikuratinya, karena telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semua sebutkan sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Bilang gini, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita akan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siapa dia? Para pendakwa kita. Suka sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Buat ini iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dahsyat Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Semuanya lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Oleh darah anak domba. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Mari kita satu dalam doa ya. Kita oleh saudara anak domba kita berkemenangan. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Selamat bergabung buat kita semua. Ibu Lydia Eka sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Ibu Meliawati juga. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan dari Jerman, Bapak Bruri Tikwalu, akan berdoa buat firman Tuhan. Dan setelah khotbah firman Tuhan ini, akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kota Kediri. Haleluya. Oke. Salam semuanya, selamat pagi. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Berkati kami ya Tuhan. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang hebat. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi. Berkat kemurahan-Mu kami sudah akan memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu melalui
pengembala kami Pastor John Sarbonan. Engkau tuntun dia, berkati dia Bapa, dan juga Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan sudah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Ya, tetap semangat. 2 hari lagi hari bahagia, hari pernikahan mereka yang ke-57 kita rayakan ya sama-sama. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Oleh darah anak domba Allah, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Katakan amin. Itulah sebuah jaminan Tuhan bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita lihat sebuah nats yang kita akan baca sama-sama dengan tema yaitu pembuka sinyal komunikasi. Amin. Jadi untuk komunikasi memang ada sinyal ya. Kalau sinyalnya itu tidak stabil, komunikasi pasti tidak stabil ya. Kalau sinyalnya baik, maka komunikasi pasti baik, saudaraku. Nah, kita berdoa saja untuk sinyal kita di tempat masing-masing supaya semuanya stabil ya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk memahami rahasia ini, membuka sinyal komunikasi. Memang hidup ini perlu komunikasi. Tuhan kita adalah sang komunikator ya. Dia adalah seorang yang paling ahli dalam berkomunikasi. Untuk menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan manusia yang berdosa, dia pun berkomunikasi ya dengan manusia. Terbukti Yesus datang ke dalam dunia. Nah, sebelum Yesus datang ke dalam dunia pun Tuhan sudah berbicara kepada manusia ya, saudaraku. Itulah komunikasi. Komunikasi di antara Tuhan dan manusia dan sebaliknya manusia dengan Tuhan. Lalu kemudian komunikasi di antara sesama ya, di antara pasangan, di antara orang-orang di sekeliling, saudaraku. Nah, ini perlu kita butuh yang namanya sinyal komunikasi. Jadi, di sini tema yang diangkat pagi ini adalah pembuka sinyal komunikasi. Dan mari kita lihat dulu 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang, dipersilakan. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah adalah sebuah seni berkomunikasi ya. Dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada Timotius anak rohaninya. Karena pada waktu itu Timotius ini dia adalah seorang gembala dan Paulus ingin supaya dia ini bisa mempercayakan pelayanan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, saudaraku ya. Dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang telah Timotius engkau dengar daripadaku Paulus di depan banyak saksi, di depan jemaat-jemaat Tuhan, di depan rekan-rekan pelayanan. Percayakanlah semuanya itu kepada siapa? Pelayanan dipercayakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita bukan cuma berkata, aku percaya Tuhan. Tapi apakah Tuhan juga bisa percaya kepada kita? Nah, orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, mereka akan mengelola sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu dimulai dari mana? Dari yang kecil. Terkadang orang meremehkan hal yang kecil, padahal dia lupa sesuatu yang besar justru dimulai dari situ ya. Sama seperti kita semua jadi besar, gede seperti ini, tidak serta-merta langsung jadi demikian. Kan kita mulai dari kecil dulu, saudaraku ya. Dari janin dulu, saudaraku, dari embrio dulu. Kemudian mulai jambang bayi, kemudian bayi, lalu apa lagi ya? Lalu mulai jadi anak, kemudian naik remaja, ya balita, suatu, dan kemudian terus sampai remaja, sampai kita dewasa seperti ini. Itu adalah proses. Saudara kasih Tuhan ya,
orang-orang yang dapat dipercayai, kemudian yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi pekerjaan mengajar orang lain ini adalah seorang yang menjadi guru. Belum dia menjadi guru, dia adalah seorang murid. Ketika dia sudah belajar dengan sebagai seorang murid, baru Bapak Ibu sekalian dia bisa dipercaya. Lalu kemudian dia akan cakap mengajar orang lain. Kecakapan ini bisa potensi kemampuan. Jadi ini komunikasi Bapak Ibu sekalian ya. Pembuka sinyal komunikasi itu ada di sini. Nah, saudara sekasihan Tuhan, itu kita dalam pemenang kita selalu dilatih Tuhan. Jadi ini merupakan latihan rohani saudaraku. Jadi kita perlu membiasakan diri kita, melatih terus sampai otot-otot roh kita ini kuat. Jadi suatu hari ketika kita bisa dipercaya dan pergi pelayanan, kita sudah terlatih dan sudah siap ibarat seorang prajurit yang sudah siap tempur ya. Karena dia sudah dilatih sebagai seorang prajurit dan dia punya mental pemenang. Sehingga ketika dia menghadapi lawan-lawan, dia tahu bahwa dia pasti menang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hubungan yang baik. Amin. Dan hubungan yang baik itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Katakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dan damai sejahtera di hidupnya. Jadi semua dimulai dari komunikasi yang baik. Seperti Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Tuhan pun sudah berkomunikasi. Dia pun sudah menyampaikan apa yang menjadi rencana-rencana dia, apa yang menjadi kerinduan dia. Waktu dia datang ke dalam dunia, dalam tubuh manusia, yaitu Yesus. Maka Yesus pun menyampaikan rencana penyelamatan sebagai juru selamat. Dia akan mati di kayu salib. Dia sampaikan itu saudaraku. Dia sampaikan itu ketika mereka selalu ada di dalam sebuah perjamuan. Mereka makan bersama. Nah, disitulah Yesus selalu menyampaikan tujuan-tujuan dia. Dia menyampaikan misi penyelamatan dia ada di situ, saudaraku. Sehingga murid-murid itu bisa menangkap apa yang menjadi tujuan Yesus ya. Jadi penting komunikasi itu dengan baik. Saudara kasih Tuhan, pembuka sinyal komunikasi ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-22 sampai dengan 24, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita temukan di sini ada 3 kebenaran. Ya, saudaraku, kita selalu main di 3 poin ini, saudaraku. Kenapa kita 3 poin? Kalau 3 poin ini kita tidak gampang melupakan. Kalau terlalu banyak poin, gampang lupa, saudaraku. Kalau sedikit poin itu terlalu sedikit. Ibarat orang makan itu nggak kenyang, nggak sampai warek. Jadi kita 3 poin aja, ya, supaya kita bisa mudah memahaminya. Nah, 3 kebenaran tentang siapakah pembuka sinyal komunikasi itu, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, dia adalah orang yang punya 3P. Apa itu 3P? P yang pertama, dia adalah pembawa berita. Amin. Katakan pembawa berita. Bilang, aku adalah pembawa berita. Haleluya. Berita kabar baik, kabar keselamatan, saudaraku. Pembawa berita tentang apa? Tentang pesan penting yang harus, bilang harus, ya. Harus disampaikan dengan baik. Jadi ini kalau pesan penting itu, saudara-saudara harus menyampaikan. Kalau pesan penting itu engkau tidak menyampaikan, engkau bersalah, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Ya, mari kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat yang ke-22. Ya, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi pembuka sinyal komunikasi itu P yang pertama bernama pembawa berita tentang pesan penting yang harus disampaikan dengan baik. Saudara kasih Tuhan, dunia ini bisa jadi baik ketika semua orang itu menyampaikan kabar baik. Kabar kesukaan, kabar gembira, saudaraku ya. Kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yehuda, saudaraku. Di situ para gembala sedang, saudaraku, mengembalakan menunggu domba kawanan mereka. Saudaraku, dan disitulah malaikat tiba-tiba menyampaikan pesan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Wow. Dan ketika mereka dengar pesan itu, mereka segera pergi untuk menemui bayi Yesus yang sudah dilahirkan itu. Luar biasa, saudaraku ya. Maria juga mendengar pesan penting itu, saudaraku. Dan dia sampaikan itu. Saudara kasih Tuhan, jadi pembuka sinyal komunikasi ini penting, saudaraku. Kita pahami siapa dia. Dia adalah pembawa berita.
pembawa berita tentang pesan penting yang harus disampaikan dengan baik. Dunia ini penuh dengan kabar buruk, kabar hoax, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang membuat orang dalam keadaan goncang, dalam keadaan selaku takut. Tapi hari ini Tuhan ingin kita semua sebagai pembuka sinyal komunikasi. P yang pertama, pembawa berita, ya, tentang pesan penting. Pesan penting itu selalu bersumber dari Alkitab. Orang Kristen yang suka membaca Alkitab, yang suka membaca firman Tuhan, saya percaya pesan-pesan penting firman Tuhan itu akan disampaikan, sehingga orang yang susah tidak susah lagi saat mendengar firman itu. Orang yang takut tidak takut lagi mendengar firman itu. Orang yang sudah putus asa, sehingga dia dalam keadaan kalut ingin mati bunuh diri, ternyata waktu dia dengar firman Tuhan yang disampaikan itu kabar baik, dia mendapatkan kelegaan, mendapatkan pengharapan. Amin. Bahkan orang yang sudah mengalami jalan buntu, dia sudah mencoba maju ke depan, mentok tidak ada jalan, mundur ke belakang juga mentok tidak ada jalan, ke samping kiri ke kanan mentok tidak ada jalan. Hanya satu yang masih terbuka jalan itu, yaitu jalan ke atas, jalan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Maka itu kita sadar selaku hidup Kristen yang benar itu kalau dia selalu suka berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ini manusia roh, kita punya roh, dan kita ini saudara-saudara, roh kita ini ingin manunggal, ingin berkomunikasi dengan roh Allah. Jadi ketika roh kita manusia dengan roh Allah menyatu, wow, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi orang Kristen yang rohnya kuat itu akan mempengaruhi jiwanya. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi orang yang suka marah tidak marah lagi. Orang yang tadinya tersinggung tidak suka tersinggung lagi. Kenapa? Karena dikuasai oleh roh ini, karena rohnya itu kuat. Nah, orang kalau rohnya kuat akan mempengaruhi jiwanya sehingga dia tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah frustrasi, bahkan tidak mudah putus asa. Tapi sebaliknya kalau roh lemah, nah ini akan membuat dia gampang susah, gampang khawatir, gampang takut, gampang cemas, gelisah, saudara-saudaraku. Tapi kalau orang rohnya kuat, wow, itu beda. Ya, kalau roh kuat pasti jiwa kuat. Kalau jiwa sudah kuat, pasti mempengaruhi tubuhnya. Tubuhnya pasti kuat, tubuhnya pasti sehat. Amin. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat roh yang sehat. Jadi semua dimulai dari mana? Dari roh. Ingat itu Bapak Ibu, ya. Roh kita butuh makanan. Makanan itu adalah firman Tuhan. Jiwa kita pun butuh makanan. Makanan itu apa? Juga firman Tuhan. Jadi bisa dipastikan orang-orang percaya, orang Kristen di akhir zaman ini, dia menjadi manusia roh yang kuat. Itu ketika dia selalu memelihara rohnya dengan memberi makan firman, baik pagi, baik malam dalam ibadah-ibadah, terus dikasih makan. Sehingga rohnya akan kuat. Ya, dari kita menghadapi roh-roh jahat, peperangan rohani, sudah bisa dipastikan kita pasti menang. Seperti pujian tadi, oleh darah anak domba Allah. Dan oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Jadi ini pembawa kabar baik. Saya percaya pada pagi ini semua butuh kabar baik. Yang percaya kita butuh kabar baik, lambaikan tangan. Haleluya, saya percaya pagi ini yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau dikuatkan, yang dalam persoalan engkau terima pertolongan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, salah satu pembuka pesan. Pembuka sinyal komunikasi yang kedua, dia serius melakukan firman itu dengan segenap hatinya. Haleluya. Oke, ini mohon maaf ada sedikit terganggu di sini, jadi agak lambat ya. Sabar-sabar sedikit. Oke. B yang kedua itu bernama, ya sudah muncul ya. B yang kedua bernama yaitu pendengar. Pendengar apa selaku? Pendengar firman Tuhan dan dia serius. Serius untuk apa? Serius untuk melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 23. Ya, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Amin. Perhatikan ayat ini. Tetapi Yesus menjawab mereka. Siapa yang menjawab mereka? Yesus. Artinya apa? Yesus berbicara. Jadi kalau Yesus berbicara, maka murid-murid yang lain mereka diam dulu, ya. Mereka diam sebagai apa? Sebagai pendengar, ya. Jadi itu terkadang orang tidak bisa mendengar karena pada waktu Yesus bicara dia juga bicara. Jadi mereka tidak bisa dengar, saudaraku.
Nah, Tuhan ingin pada saat dia berbicara, engkau diam, engkau dengar itu. Nah, semua kita pada pagi ini selaku menjadi pembuka sinyal komunikasi. Yang kedua, P yang kedua itu bernama pendengar firman Tuhan. Ya, orang jadi pendengar saja tidak cukup, tapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan. Itu baru benar-benar komplit, ya, saudaraku. Jadi ketika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau serius melakukan firman dengan segenap hatimu, Alkitab berkata, berbahagialah engkau, ya. Berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar firman saja, masuk dari telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kiri. Sebaliknya, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jangan sampai itu terjadi. Dengar, engkau renungkan, pahami, lakukan. Dengar, engkau pahami, mengerti, lakukan. Jadi itulah orang berbahagia. Amin. Saudara kasih Tuhan, jadi di sini selaku pembuka sinyal komunikasi yang kedua, itu bernama pendengar firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, itu tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, itu juga tergantung apa yang engkau dengar. Jadi hari ini selaku Tuhan ciptakan indera rohani yang bernama pendengaran itu penting. Hari ini pastikan bahwa engkau selalu dengar kabar baik, dengar kabar baik. Iblis berkata kepadamu, kamu sudah sakit, tidak mungkin bisa disembuhkan. Jangan saudara langsung mentah-mentah terima itu. Tolak dalam nama Yesus. Iblis berkata, kamu tidak punya masa depan. Tolak dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bilang amin. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah pendengar firman Tuhan dan kemudian kita serius melakukan firman itu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Pembuka sinyal komunikasi yang ketiga itu bernama, dia punya P yang ketiga, yaitu pengikut, ya. Dia adalah pengikut. Pengikut siapa? Pengikut teladan Yesus sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Mari kita lihat, ya. Saya diberkati dengan ayat ini, saudaraku. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Jadi ayat ini sebagai satu sinyal Yesus sedang bicara bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Ya, saudaraku. Jadi kemarin pesan Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan melalui imam besar bernama Kayafas, dia berkata adalah lebih berguna satu orang mati bagi bangsa kita daripada semua orang di bangsa kita mati. Itu tentang sinyal tentang Yesus. Yang akan mati bukan cuma untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi saja. Dia mati bagi saya. Yesus telah mati di kayu salib. Saudaraku, dan ini saudaraku membuat kita pahami, saudaraku. Jadi kalau biji gandum itu, saudaraku, ya, biji gandum itu dia jatuh ke dalam tanah dan mati, saudaraku, itu akhirnya membutuhkan proses, ya. Tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Jadi dimulai dari kematian. Kalau mati, maka dia akan menghasilkan sesuatu, ya. Biji gandum itu akan tumbuh dan dia menghasilkan buah yang banyak, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi saudara, maknanya apa bagi kita sekalian? Kita sebagai pengikut teladan Yesus, ya, sebagai biji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah dan mati. Artinya Bapak Ibu, kita rela matikan semua keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita, keduniawian kita, saudaraku. Seperti pujian berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin, saudaraku. Jadi rela mati untuk Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama kita perlu matikan dulu semua keinginan daging, semua keinginan-keinginan dosa, semua keinginan-keinginan duniawi dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu mau marah, kita ingat bahwa kita ini manusia roh. Kita langsung mematikan semua kemarahan itu. Mau tersinggung, kita ingat kita ini manusia roh. Matikan ketersinggungan itu, saku. Dimatikan semua manusia lama kita. Supaya manusia roh kita, manusia baru itu bisa muncul. Dan wow, ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat sekali. Ya, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama bagi pembuka pesan, pembuka sinyal komunikasi, kita lihat, ya.
Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang signal terganggu. Oke, bisa dengar suara saya Bapak Ibu sekalian? Ya, dengar, sip. Oke, sip. Oke. Ternyata di tempat Pak Yanto sinyalnya juga bagus ya. Oke, mohon maaf ya untuk terganggu ya. Memang kita butuh komunikasi. Ya, mari kita lihat hasil yang pertama ini ya. Yohanes 12 ayat 22. Ya. Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi waktu Filipus memberitahukan berita itu kepada Andreas, kemudian mereka bersama-sama, Filipus dan Andreas dan Filipus menyampaikan itu kepada Yesus. Jadi di sini hasilnya bagi seorang pembuka pesan ya, sinyal komunikasi, dia ini adalah orang yang taat pada firman Tuhan, dia menjadi penerus, katakan penerus ya, penerus dari berita penting itu kepada Yesus. Kemarin kita sudah bahas, saudaraku, jadi pada waktu orang-orang Yunani mereka datang kepada murid-murid Yesus, mereka bilang, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Wow, kemarin saya sampaikan bahwa akan ada orang-orang yang kita tidak menyangka. Mereka dari orang-orang yang suka menyembah berhala, mereka percaya kepada sesuatu yang bukan Yesus, tahu-tahu mereka datang ke rumahmu atau mereka berjumpa dengan engkau dan mereka bilang, aku mau ketemu Yesus. Wow, dan Anda harus siap menjadi seorang penerus berita ya, berita penting itu kepada Yesus. Dan Anda bawa dalam doa, sebutkan nama mereka dan bawa mereka kepada Yesus. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Kita lihat ini selaku bagi seorang pembuka pesan atau sinyal komunikasi, dia adalah orang yang taat pada firman Tuhan Yesus ya, yang menjadi anak manusia itu dimuliakan. Yesus dimuliakan kapan? Pada waktu dia mati di kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi satu. Di situ Yesus dimuliakan. Amin. Ya, mari kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 23. Ya, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Amin. Amin. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pertanyaannya begini, siapa yang memuliakan anak manusia? Yaitu Bapa di sorga. Lalu siapa yang dimuliakan? Yesus, anak manusia itu dimuliakan. Nah, kita juga anak manusia, manusia Allah ini, kita akan juga dimuliakan. Amin. Kapan? Pada saat engkau dan saya rela mati. Matikan kenan daging, kenan dosa, kenan duniawi, baru engkau bisa dimuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya ingat Yusuf ini, saudaraku. Yusuf di dalam kitab Kejadian, saudaraku. Orang tuanya, ayahnya pikir bahwa Yusuf itu sudah mati ya. Saudaraku, dia sudah hilang. Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan luar biasa proses Yusuf ya. Dia mengalami berbagai macam terpaan ujian-ujian iman, saudaraku. Dimusuhi, dibenci, difitnah, dijual, dimasukkan dalam penjara, dan puji Tuhan akhirnya Yusuf dimuliakan. Menjadi seorang perdana menteri, itu hebat sekali kuasa Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, dan kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, karena dia adalah pembuka sinyal komunikasi, dia akan menghasilkan banyak buah ya ketika dia rela mati bagi Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Amin. Dari kuasa kematian Yesus ini, saudara, membuat banyak orang begitu kagum
kepada pengorbanan Yesus, dan banyak dari mereka yang terima keselamatan, terima pengampunan dosa. Hari ini gelombang kebaruan rohani, jiwa-jiwa itu tidak bisa dibendung. Itu di Timur Tengah, suatu negara-negara Arab, banyak dari mereka yang terima Yesus, ya. Di negara-negara komunis, saudara-saudaraku, orang-orang Kristen yang disiksa, dianiaya, mereka pun mati. Karena mereka benar-benar disiksa, saudaraku. Dan akhirnya buah itu dari pelayanan mereka itu luar biasa. Itu muncul. Saya doakan untuk pelayanan, ya, kami akan tanggal 28 ini supaya benar-benar kuasa Tuhan bekerja, ya. Tuhan lindungi kami semua yang pergi dalam pelayanan ini di Madura, dan puji Tuhan kita berdoa juga supaya sesuatu lawatan Tuhan terjadi di sana. Baik, sebelum Ibu Magda Lena akan berdoa buat firman Tuhan ini, peneguhan firman, ya, saya mau nyanyikan satu pujian. Itu tepatnya mungkin sekitar ada 4 hari apa 5 hari lalu, saudaraku. Sebelum kebaktian doa pagi, saudara, diadakan, dan tiba-tiba itu sebelum jam 4 pagi, mungkin persis 1 atau 2 menit, saudaraku, Tuhan kasih lagu ini pada saya, dan saya tulis lagunya sederhana, ya. Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, Engkau namamu terbesar, Engkau ditinggikan, dimuliakan, ya. Seperti poin yang kedua ini, ya. Yesus dimuliakan, anak manusia dimuliakan. Oke, coba kita nyanyikan sama-sama, ya. Ini saya ajarkan pujian ini bagi saudara, dan saya senang sekali nanti di Madura kita akan nyanyikan lagu ini, ya. Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, namamu besar ditinggikan, Yesus dimuliakan. Sekali lagi, Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, namamu besar dimuliakan, Yesus dimuliakan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, ya. Yesus ku sembah kau, Yesus ku sembah kau, namamu besar, namamu besar ditinggikan, ditinggikan, Yesus dimuliakan. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia dimuliakan, saudaraku, ya. Jadi itu tugas kita, saudara, untuk memuliakan Yesus. Karena apa? Dia sudah melakukan karya keselamatan di atas kayu salib. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama, dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Ibu Magdalena dari Kota Kediri akan berdoa buat firman Tuhan ini. Amen. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan, Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadat Zoom pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu Tuhan menguatkan kami Tuhan, yang selalu menyadarkan kami untuk selalu kami taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pemberita firman-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran firman, memberitakan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-Mu yang setia dan taat ya Tuhan. Memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau Yesus. Dan menjadi pendengar, dan bukan saja menjadi pendengar Tuhan. Bahwa kami akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk melangkah di dalam setiap kehidupan.
kurang di sini jalan ini ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Bimbing kami Tuhan, terus kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kedagingan kami lebih dominan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan Tuhan untuk Ya, kami Yesus. atas kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Pak John. Kiranya Tuhan beri kekuatan kesehatan Tuhan. Urapi hamba-Nya lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya. Sehingga warga dari Pak John ini selalu mengucap syukur ya Tuhan. Atas berkat-berkat yang dicurahkan. Atas keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi juga berkati teman-teman kami yang mengikuti Zoom ibadat pada pagi hari ini Tuhan. Beri kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, dapat selalu mengikuti ibadat pagi dan malam hari dengan sukacita, dengan hati yang mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahwa mukjizat-Mu masih terjadi dari dulu, sekarang, dan selamanya ya Tuhan. Yang mengalami lemah tubuh ya Tuhan, Tuhan kuatkan. Yang mengalami susah hati, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa permohonan kami, pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan memberkati Ibu Magdalena untuk doa yang sangat indah ya. Dari kota Kediri, Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Pak Jonathan. Kembali kepada host kita pagi ini. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan telah memimpin di ibadah pagi hari ini yang menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa. Supaya kita lebih dekat, lebih setia. Memang selalu kadang-kadang kita sebagai manusia itu mentalnya tidak kuat, kadang-kadang mentalnya kuat. Termasuk saya ini. Ya, dengan ibadah pada pagi hari ini, saya selalu ikut ibadah di situ. Saya lebih dikuatkan melalui puji-pujian, melalui firman. Ya, saya akan kesaksian, meneruskan kesaksian saya waktu itu beberapa hari yang lalu. Saya di dalam rumah tangga saya dengan perkawinan 24 tahun, saya berlainan agama dengan suami saya, maupun anak-anak saya punya anak 4, semua ikut agamanya suami saya. Oleh karena Mami, dia sebagai majelis, selalu memberi saya, kamu jangan sampai ikut suamimu. Kamu terus ibadah, kamu terus ke gereja. Di situ saya dapat jawaban 24 tahun. Baru anak saya yang nomor 3, ya bertobat, yang mau minta satu dengan saya masuk agama Kristen. Yang kedua, selisihnya sedikit dengan suami saya. 6 bulan, lalu suami saya juga masuk
ikut agama Kristen, dia minta dibaptis. Yang ketiga, anak saya yang nomor 1, dia juga mau ikut dengan keadaan dia sakit. Kami merasakan, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan anak saya. Akhirnya anak saya diambil sama Tuhan, tapi dia sudah mengaku, aku mau minta dibaptis. Sudah dibaptis melalui perjamuan kudus. Kira-kira selisih berapa jam terus anak saya diambil sama Tuhan. Tapi saya merasa dengan yang saya akan menyelamatkan anak saya satu-satu ini, Tuhan sudah tolong saya. Tapi saya percaya seisi rumah 1 diselamatkan, semua diselamatkan. Yang nomor 4 ini memang dia selalu ke rumah, dia pakai tudung, tapi dia mau menerima. Saya kalau di rumah makan, ayo kita makan beramai-ramai, kita harus berdoa. Dia mau menerima. Juga anaknya sakit, dia telepon sama saya, Mami, tolong didoakan anak saya. Saya merasakan terakhir itu, si kecil itu, dia sakit. Saya dipanggil ke sana, ya saya sudah ikut ibadah di CLCC. Saya juga bilang sama Pak John, Pak John, tangan saya kok bergetar, saya bilang gitu. Ya di situ saya coba, saya berdoa untuk cucu saya. Sebelum saya mau berdoa, saya masih berbincang-bincang mengenai sakitnya itu. Tangan saya sudah depan. Ini berarti Roh Kudus hadir di tengah-tengah ini. Dia sudah lemes, dia sudah tidak bisa apa-apa, tidak mau makan sudah. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong. Saya akan berdoa untuk cucu saya. Saya percaya Figur Yesus yang menyembuhkan. Ada kuasa, ada mujizat. Saya bilang gitu. Akhirnya saya pegang kepalanya, saya berdoa, getarnya lebih getar. Saya berdoa, saya pulang. Penny, Mami mau pulang karena Mami belum selesai untuk mengerjakan di rumah. Saya pulang, terus dia telepon saya, Mami, puji Tuhan, cucu saya mau makan. Habis makan dikasih obat, dia sudah mulai lincah. Luar biasa. Memang selama saya mengikut ibadah di John ini, saya dapat Roh Kudus. Saya selalu bilang sama Pak John, tangan saya bergetar. Yang sekarang saya kalau ada ibadah di gereja, memuji, menyembah, sampai sekarang masih bergetar. Ya, itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih Bapak Glory yang sudah telah membawa doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Magdalena yang sudah mendoakan peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Silakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih Joy. Salam semuanya. Mari kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Dan nanti diakhiri dengan air isi.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang Amin. mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib Amin. sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Amin. Ya. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Amin. Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan serta kemanusiaan. kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya telah terjadi. I receive. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Amin. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Ya. Sambil menunggu ya. Signal memang belum stabil ini. Ya, Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Oh, haleluya. Mungkin Pak Yanti bisa lanjut dari situ? punya saya enggak. Putus lagi. Oke. Baik, saya lanjut ya. Iya, ya. Oke. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Pak Yanto dari Lawang. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, sama-sama. Ya, Ya. terima kasih Pak Yanto yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli. Ya baik, terima kasih Ibu Joyce untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Haleluya. Bersyukur buat segala sesuatu. Amin. Amin. Bu Weli, kabarnya Arsenio bagaimana? Ada kemajuan? Puji Tuhan, tetap ada kemajuan Bapak Pendeta. Amin. Ibu Erna, Aldo gimana? Lancar saja sekolahnya? Ya, Ibu Erna, puji Tuhan. Ya, untuk tidur yang enak sudah karena doa-doa dari Bapak Pendeta bahkan persekutuan. Ya, Tuhan telah menolong. Dan untuk Aldo sudah masuk pendidikan.
terus berdoa supaya melewati tahap sampai selesai. Ya, harapan kami lewat Puji doa Tuhan ya. kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Bu Weli. Ya, baik. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA. Ya, lanjut Bu. Ya, persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Lanjut. Ya, haleluya. Belum. Ya, info penting. Ya. Info penting belum kelihatan Bapak Pendeta. Lagi. Info penting harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta ini dengan memberikan ya. Like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya belum kelihatan. Ya. Selanjutnya spesial birthday tanggal 9 Juli 2029. Ya. HUT Bapak HUT perkawinan Bapak Bro Rifikualu dan Ibu Rosalien Sumo dari Jerman yang ke-57. Demikian pengumuman. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Waktu kami kembalikan Ibu Joyce. Mic dibuka. Tidak dengar Ibu Joyce. Ya. Mic dibuka. Terima kasih Ibu Weli Waktubun telah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto dari Lawang sebagai koordinator ibadah pagi.
Silakan Pak Yanto. Nah, terima kasih banyak pada Ibu Joyce Ya, sama-sama. yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Tuhan memberkati. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Weli yang tempatnya jauh dari sini, Papua. Ibu Joyce. Terima kasih Bu Weli. Tuhan memberkati. Ya, tak lupa juga kepada Bapak Ibu kita yang jauh juga dari sini, Jerman, Bapak Ibu sekalian, yang juga setia, yang sebentar lagi akan melangsungkan perkawinannya yang ke-57 ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Opa dan Oma, luar biasa. Berkat Tuhan selalu melimpah kepada keluarga Opa dan Oma. Sehat selalu ya Oma, Opa. Tuhan memberkati. Dan tak lupa juga senyumnya kepada Bu Magdalena. Terima kasih. Pak Jonathan Ponidi, kenapa perutnya itu? Terima kasih Pak Jonathan dan Pak Abu Magdalena. Tuhan memberkati, sehat selalu ya. Dan terima kasih kepada Bu Sinta yang selalu merekam. Dan Bu Lydia yang kelihatan ini hanya tulisannya ya. Halo Bu Lydia. Selamat pagi. Ya, ini dia. Shalom. Ya, shalom. Wah, ini dia senyumnya menawannya. Terima kasih Bu Lydia Eka bisa hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan kepada yang lainnya juga terima kasih atas kehadirannya, terutama pada Bapak Pendeta kita John Sarbunan MA, Bapak Ibu sekalian ya. Itu gelar yang luar biasa. Tuhan memberkati Pak Pendeta atas pelayanannya. Kita telah disegarkan, telah dikuatkan iman kita dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi. Tuhan memberkati sekali lagi Pak Pendeta. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Joyce Putirai. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya sebagai Ibu Joyce sebagai host, ucapan buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, juga Ibu Gembala Bu Sinta juga yang hadir pada pagi hari ini, diberi kekuatan, diberi kesehatan dengan pelayanan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan, saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, baik, puji Tuhan. Mungkin Ibu Lydia Eka ingin menyampaikan sesuatu pagi ini sebelum kita tutup. Ya, Pak John, minta tolong Pak John. Ini Ya. doakan teman-teman semua yang ikut ke Madura. Ini Ya. serangan balik, hati-hati Pak John. Jadi kita doakan supaya kita tuh kuat. Ya, Ya, itu serangan yang luar biasa ini Pak John yang saya rasakan. Yang Ya. ikut ini Pak Nanang, saya, Ciing, Bu Maria, Yeremi, Bu Lea, Bu ADC, Bu Nini, 4 orang, kemudian Ponidi, dan ini siapa namanya, Ibu ya, Ibu Ponidi. Tolong tumpangi tangan semua ini Pak John. oke. Orang-orang yang ikut. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan, engkau tahu pelayanan ini ke Madura bukan untuk sekedar jalan-jalan, tapi ini adalah pelayanan misi, penginjilan, dan kami doakan dalam nama Yesus, engkau berjalan di depan kami ya Tuhan, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi, di dalam nama Yesus. Pegang janji Tuhan, hari ini
Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, dengan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus, dan dengan perkataan kesaksian mereka. Tuhan, kami percaya ada kuasa meterai darah Yesus anak domba Allah di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Kami patahkan setiap roh jahat, intimidasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melumpuhkan setiap serangan-serangan itu, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan atas kami. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Mari Bapa, kuduskan kami semua dalam roh dan kebenaran. Kami minta darah Yesus memproteksi juga keluarga yang kami tinggalkan di rumah, baik orang tua, baik suami, baik orang-orang yang kami kasih, juga teman-teman CLCC yang ada di kota-kota lain, bahkan di luar negeri. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkata, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Dan saudara-saudara, Tuhan akan membawa kemenangan bagi orang-orang percaya dalam nama Yesus. Damai sejahtera untuk anak-anakmu semua di CLCC dimanapun engkau berada saat ini. Dan juga damai sejahtera-Mu untuk orang-orang di Madura. Kami memberkati, oh Tuhan, pulau ini. Kami datang memberkati ya Tuhan tempat-tempat yang kami lalui. Tuhan, kami berkata tempat-tempat yang kau lalui, Tuhan bilang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, kami akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, engkau bersama dengan kami. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, melebihi segala yang kami pikirkan, segala yang kami dengar, segala yang kami rasakan, segala yang kami ketahui. Kami percaya engkau membuat keajaiban. Mari Tuhan berkati kami semua di pagi hari ini, semuanya hidup dalam damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus turun untuk semua yang hadir, atas keluarga Pak Yanto, atas keluarga Bu Joyce, atas keluarga Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena, atas keluarga Ibu Weli Hukubun, atas keluarga Ibu Meliawati, atas keluarga Ibu Sinta, atas anak-anak kami Cindy, James, Johan, Tuhan, atas juga keluarga Pak Bruri yang ada di Jerman. Dalam nama Yesus, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Mari saudara, berkati juga Ibu Lydia Eka sekeluarga untuk urusan kuasa darah Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus tercurah dan dicurahkan buat kita semua. Tuhan, kami minta juga kendaraan yang kami pakai, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Segala roh musibah, roh bahaya, roh kecelakaan, roh maut kami cabut, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta kasih anugerah Tuhan mengalir saat ini, mengalir saat ini, mengalir saat ini. Dan kami percaya Tuhan, hari ini juga kami sudah melihat kemenangan besar sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan amin, amin. Praise the Lord. Tetap semangat teman-teman. Tuhan berkati Pak Yanto, Bu Joyce. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, Tuhan terima berkati kasih semuanya. Pak John. Jonathan, Tuhan Bu Lili, terima kasih Bu memberkati. Eka. Bu Eka. Berkati ya, Pak Bruri, Bu Rosalin, selamat malam, Ya. selamat beristirahat. Malam, Bu Joyce. Terima kasih. Pak Yanto, Ya, Pak Yonatan, terima Bu kasih. Magdalena, Bu Weli, Bu Ros, Bapak Mari, Bruri, Pak selamat Bruri. istirahat. Pagi, dan Bu Lydia Eka, Bu Sinta. Ya, Sugeng Sare, Pak Ya. Bruri, Bu Rosalin. Terima kasih. Selamat beristirahat ya. Shalom. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Ya. God bless you God all. bless you all. Bye-bye. Bye. Bye. Amin. Bye.